merupakan instruktur ya. Beliau ini juga merupakan instruktur kami ya. Pada waktu itu saya belajar banyak dari beliau juga. Beliau ini guru saya ya, dan saya sangat diberkati dengan banyak materi di dalam pelayanan PEA. Oleh sebab itu berbicara dengan teman-teman di Pelita, di grup Pelintas Batas ini, saya berpikir bahwa kami sangat membutuhkan kehadiran Ibu Esther untuk menyampaikan materi untuk kita semua. Jadi saya kira itu sedikit perkenalan singkat saja. Mungkin kita masuk dan ada hal-hal lain yang mungkin Ibu Esther mau sampaikan. Saya tidak tahu sekarang mungkin sudah bergabung ke yayasan mana lagi atau persekutuan mana lagi atau masih tetap di PEAK. Ya. Ibu Esther ini juga merupakan tenaga yang diutus oleh persekutuan untuk melayani di Papua. Tapi saya kurang tahu, mungkin karena ikut suami bertugas di Papua kah atau bersama. Nah, nanti perkenalan selanjutnya yang berkaitan dengan itu mungkin Ibu Esther saja yang menyampaikan untuk itu supaya kita tahu. Baik, itu saja sedikit perkenalan dan saya kembalikan kepada Ibu Esther. Ya. Shalom semuanya, puji Tuhan. Nah, kita ini ada Shalom Ibu. Shalom. Kita suara cukup jelas kah? Suara cukup jelas, Pak? Ya, saya jelas. Oh ya. Terima kasih. Kita boleh berjumpa. Tuhan yang pertemukan kita pada siang sore hari ini. Tuhan Yesus itu yang pertemukan kita melalui Pak Prof sudah mengajak kami. Saya senang sekali. Kalau saya melihat Ibu Korwa, Bapak Amoye, sama satu lagi, siapakah ini yang satu? Agak boleh sebut nama kah? Agak. Noper. Ya? Robert. Noper Bu. Oh, Noper. Ya. Nah, jadi ada bertiga ya, bertiga. Nah, saya melihat ini bukan hanya bertiga, ini ada 30.000 kah, 3 juta kah? Artinya di belakang Bapak sama ibu-ibu ini ada banyak jiwa menunggu, bukankah begitu? Ya toh? Nah, belum lagi Pak Prof lagi. Jadi Tuhan mau pakai kita itu luar biasa. Ada Ade Ima ya. Jadi bisa 400.000. Ada banyak orang menunggu. Itu roti hidup yang kita orang pegang-pegang, yang kita orang tahu, yang kita sudah rasakan itu keselamatan dari Tuhan Yesus toh. Kita mesti beritakan itu. Nah, saya bersyukur berterima kasih kepada Pak Prof yang memperkenalkan, dan juga saya senang sekali bertemu dengan Bapak Noper, Ibu Sadrak, Ade Ima, dan juga Bapak Amoye. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau melihat perkembangan anak-anak yang ada di PAUD atau anak-anak kecil itu adalah masa-masa yang sangat penting dalam pertumbuhannya. Masa-masa dia menerima informasi, perkembangan intelektualnya berkembang, juga secara fisik dan mentalnya berkembang pada usia-usia tersebut. Nah, kalau bicara kurikulum, pasti gampang toh, cuma buka di internet gampang. Ada, bisa dapat. Tapi saya melihat bahwa pengalaman kita selama ini ada satu kekuatan yang sangat besar yang bisa mengubah anak-anak itu. Itu kekuatan Allah. Dan itu ada dalam Injil. Dalam Roma 1 ayat 16-17 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Anak termasuk juga orang. Nah itu, jadi itu saya mau bicarakan soal itu. Nah,
saya juga terima kasih tadi sudah diperkenalkan. Saya sendiri sebenarnya saya ini adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan, ya toh. Nah, saya sudah diselamatkan dan oleh Tuhan Yesus. Saya ini ibarat lalang, dulunya lalang, rumput-rumput liar. Tapi Tuhan Yesus sudah sentuh, basuh dengan darahnya, dikuduskan, disucikan, kita menjadi anaknya. Selamat datang buat siapa, Ibu? Adek, namanya? Siapa? Ibu Selfie. Selfie. Ibu Selfie. Oke, terima kasih. Nah, memang ini kalau di Zoom ini, kita memang mesti pelan-pelan supaya kedengaran. Nanti kalau kurang jelas boleh kasih tanda. Saya rasanya ingin langsung ke situ. Rasanya kalau boleh terbang ini langsung di situ. Pergi ketemu sama Ibu Korwa saja langsung sama Pak. Kita ketemu saja paling enak. Tapi tidak masalah biar kita berjauhan. Tapi kasih Kristus mempersatukan kita dalam satu misi, satu visi, satu semangat yang besar untuk memenangkan, membimbing anak-anak di Papua mengenal Yesus lebih dalam lagi. Nah, saya ingin membagikan, kalau menurut saya gini, karena waktu kita terbatas, saya tidak mau banyak teori-teori, tapi bagaimana kalau kita langsung, Bapak Ibu boleh bicara, tapi saya juga bicara, tapi sedikit saja bicara, tapi kita kasih contoh-contoh. Bagaimana? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Kasih contoh-contoh kah atau sesuatu dalam rangka kita berkenal kan nanti Ibu boleh potong. Saya maunya begini dan begitu boleh. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa yang pasti kita bersatu ini satu hati bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kita semua ini sepakat bahwa tidak ada kekuatan lain selain Yesus itu juru selamat, kita mati di kayu salib, dia bangkit. Nah, saya punya contoh-contoh yang bisa kita bagaimana caranya kita mengkomunikasikan ini kepada anak. Kenapa anak? Coba kalau kita ambil lilin. Ada 3 lilin ya. Kalau saya mau Ibu minta lilin, terus saya kasih lilin. Ada yang panjang sekali, ada yang sedang, ada yang pendek. Kira-kira Ibu Korwa mau pilih yang lilin mana? Kalau saya mau kasih lilin. Yang pendek kah, yang panjang? Nah, saya lihat Ibu Korwa sudah pikir-pikir, tapi saya yakin Ibu pilih yang panjang toh? Yang lilin yang panjang. Nah, tidak mau pikir lilin yang pendek. Sebenarnya lilin itu gambaran dari kita manusia. Kalau anak-anak itu, kalau Tuhan izinkan, dia masih punya usia yang panjang. Kita ini sama nyala, sekurang tinggal barangkali kayak saya sudah 60 ya, 60-an. Pak Prof berapa umurnya Pak Prof? Masuk, berapa ya? masuk ke 60. Masuk 60. Jadi kalau diibaratkan tinggal 10 barangkali 20 hari lah, 20 tahun lagi kan ya. Kalau Tuhan izinkan ya kan. Jadi waktu kita tidak lama di dunia ini. Sebelum kita berangkat pindah alamat ke sorga, tidak lama. Nah, jadi anak-anak itu masih punya jangka waktu kehidupan kalau Tuhan izinkan masih panjang. Nah, kita harus memenangkan ini anak-anak supaya sepanjang hidupnya dia menyenangkan hati Tuhan, dia bergantung kepada Tuhan, gitu. Nah, salah satu cara yang kita mau sampaikan adalah bagaimana kita membimbing anak, ya. Kita harus tahu Injil itu apa sebenarnya. Nah, Injil itu menginjili anak itu secara pribadi itu penting karena kekristenan itu kita bukan, saya nggak tahu kalau saya kasih lihat ini hurufnya kebaca apa enggak ya? Apa terbalik ya? Bisa terbaca? Bisa kebaca. Kalau di sana terbaca. Cuma dia tak potong itu. Dia kalau maksudnya saya kasih lihat begini. Ya, kalau undur sedikit begitu bisa ya, sudah kena Ini masuk. bisa terbaca. Kalau saya kasih Bisa, lihat begini bisa terbaca. Ini mestinya ada di papan flanel, tapi saya nggak usah pakai papan flanel kan. Jadi menginjili anak, kita perlu menginjili anak itu tidak sama dengan menjadi, saya kasih lihat ya. Nah, itu nah barangkali agak sulit. Begini, saya nggak usah pakai itu, cuma saya kasih gambar saja. Nanti berikutnya saya bikin di PDF, barangkali lebih gampang gitu. Nah, jadi
Kalau kami lebih suka pakai ini papan flanel. Tatap muka dengan anak, dengan online itu beda. Toh, bagus memang tatap muka langsung. Jadi kita orang boleh tahu. Nah, tapi kita memberitakan Injil. Injilnya itu apa sebenarnya? Tadi saya bilangnya, apakah Injil itu? Injil itu tidak sama cuma jadi anggota gereja, tidak sama. Menginjili anak kalau dia sudah jadi anggota gereja selesai, tidak. Menginjili tidak berarti aktif dalam kegiatan gereja saja, jangan puas. Anak bisa hafal ayat, bisa ini, jangan puas. Berikutnya, rajin ya, rajin menghafal ayat, belum tentu itu menolong. Nah, bagaimana caranya supaya kita menolong anak? Kita harus menginjili dia secara pribadi. Ya, kita harus memberitakan Injil secara pribadi. Nah, bagaimana caranya? Saya ingin menjelaskan ada satu bagian yang penting. Coba kita buka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Di situ ada bilang, Tuhan Yesus firman Allah berkata melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ya, sebab yang sangat penting. Jadi, ibu-ibu, bapak kita semua, jangan puas cuma memberitakan yang penting. Tapi yang sangat penting itu perlu kita beritakan. Alkitab katakan yang sangat penting. Apa itu? Adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi, kenapa kita perlu menginjili? Karena Yesus hidup. Kita percaya kepada Allah yang datang ke dunia dari mati kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu berita itulah kekuatan Allah, Injil yang Paulus bilang sangat penting. Bukankah itu yang mengubah Rasul Paulus toh? Dulunya dia menganiaya, begitu jumpa dengan Yesus berubah hidupnya. Dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Nah, perjumpaan dengan Yesus itulah yang mengubah Ibu Korwa, Bapak Amoye, kemudian mengubah Ibu Selvi, kemudian saudara kita Noper, mengubah Pak Prof, saya juga. Itu perjumpaan dengan Yesus. Nah, bagaimana caranya supaya anak bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Ya, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah tidak lain dan tidak bukan harus memberitakan Injil secara pribadi. Memberitakan Injil, menginjili anak, itu sangat penting. Apa artinya? Memberikan kabar kesukaan. Berita yang sangat penting itu kita sampaikan. Nah, ada alat bantu yang bisa kita pakai. Pernah melihat ini, buku ini pernah lihat? Ini buku, sebuah buku, dalamnya ada warna-warna. Nah, apakah pernah lihat buku ini? Siapa yang sudah pernah melihat dan mempelajari? Boleh tunjuk angkat tangan yang sudah pernah tahu? Ada. Nah, ini salah satu cara. Adik Selfie sudah tahu ya. Nah, tapi saya mau jelaskan. Bagaimana? Iya. Kalau saudara Bapak Noper sudah tahukah? Belum? Kalau Ibu Korwa sudah pernah tahu ini? Belum. Nanti saya bisa. Iya. Boleh. Kalau belum, tidak apa, kita ulang-ulang juga. Jadi begini. Ini kayaknya lain. Ini lain. Ini ada warna-warna. Hampir sama. Oh, yang warna-warna. Tapi bedanya. Bedanya ini. Ada warna putih. Ini untuk kecil-kecil untuk Bapak. Cilukbang dia punya di luar. Oh iya. Oh itu cilukbang. Jadi arti ada semua. Ya, intinya seperti itu. Itu cilukbang kami yang tulis itu dengan Ibu Ike. Dengan yang begitu.
Itu penemunya, iya. Ketahuan sudah ini Tahu ya, sudah. itu dia. Ya puji Tuhan ya, kalau itu sudah jadi berkat ya. Kami yang tulis jauh berapa tahun yang udah lama, tapi itu penting sekali. Jadi, Ini kemarin dapat dari pos tentara. iya bagus, Ada bagus, bagus ya. Nah, jadi ini caranya kita buka ini buku ya, ini buku tanpa kata. Nanti saya mau kasih tahu dulu prinsipnya ya, yang tadi bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita itu penting sekali, bahwa dia sudah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Toh? Nah, jadi prinsip ini sangat penting. Kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Nah, buku ini kalau kita mau pegang belakangnya warna hijau. Toh, belakangnya warna hijau. Kemudian kita bisa mulainya kalau kita menghadap anak, ini yang warna gelap itu kita kasih di depan. Tapi yang warna kuning itu di belakang. Tapi kalau kita mulai cerita, kita mulai dari yang kuning. Nah, caranya begini. Adik, misalnya ya kita bercerita dengan, saya langsung coba saja. Begini caranya. Adik, nama siapa? Dia bilang, oh nama saya Jamie. Oh Jamie sekolah di mana? Kita tanya alamat dan sebagainya. Jamie, kakak punya ini buku cerita. Tidak ada kata-katanya. Anak pasti suka mau tahu. Oh iya ya, tidak ada kata, tapi ada warnanya Jamie. Jamie mau dengar? Mau kakak. Nah, baru kita mulai. Ini kita mulai dari yang belakang ini. Ini warna yang kuning ini, warna yang mengkilat, semuanya mengkilat. Ingat pada emas. Emas itu kan warnanya menyala-menyala, itu mahal harganya. Tapi lebih mahal kau, anak, karena Allah mengasihi, Allah menghargai, Tuhan Allah sayang kepada anak-anak. Tuhan Allah sayang, Tuhan Allah mengasihi anak-anak sehingga diberikan sorga. Nanti itu di halaman kuning itu intinya kasih Allah. Kemudian siapa Allah? Dia Allah pencipta, dia mengasihi kita. Nah, dan dia siapkan sorga buat kita. Pasti semua anak Jamie ingin ke sorga, bukan? Iya mau, iya kakak, saya pengen ke sorga, mungkin begitu ya. Nah, tapi tahukah kamu, kita pindah di sini. Ada yang menghalangi, tidak bisa orang ke sorga. Karena semua orang, Roma 3:23 bilang, sudah berdosa. Jamie, ngomong-ngomong, kamu dosa apa yang sudah pernah kau lakukan? Nah, saya mau tanya, misalnya saya bicara sama Noper. Noper ini anggap dia masih kecil. Noper, kau pernah berbuat apa? Ingat nggak dulu waktu masih kecil? Dosa apa yang kau pernah bikin? Noper jawab. Apa misalnya? Noper jawab, toh? Boleh. Nakal. Bukan cuma Noper. Itu selfie juga dulu juga waktu masih kecil. Selfie juga pernah apa selfie? Coba. Mencuri, melawan. Mencuri. Saya juga ini Mama Esther juga dulu pernah mencuri buah di halaman orang, manjat ambil buahnya, terus orangnya datang bawa sapu, saya lari-lari, itu mencuri ya toh. Prof juga dulu waktu masih kecil pernah berbuat ya toh, ada toh? Adakah? Jadi semua kita tidak terkecuali. Bahkan Ibu Sermina juga betul tidak bebas dari dosa, bukan? Waktu kecil apa? Coba. Ya. Ada? Jangan cuma bilang ya. Apa coba? Ada apa? Ada. Bikin apa waktu masih Menipu kecil? orang tua. Iya. Bulan mau ke sini. Padahal Betul. pergi acara. Ya, bohong. Ayah mengaku bohong. Ada Ima juga, Ima ya. Ima juga dulu pasti waktu masih kecil dulu ya Ima ya. Pasti pernah punya kesalahan. Bukan cuma dulu, sampai sekarang bukankah kita begitu? Yang sudah berkeluarga. Nah, kadang-kadang kita melawan kepada suami, kita rasa diri kita paling pintar. Kita waktu dulu saya pernah pelayanan di Papua, ada satu ibu bilang begini, saya mengaku ibu, saya sudah bersalah. Saya pukul saya punya mertua. Hah? Kaget saya kan dia pukul dia mertua. Nah, jadi itu dosa. Toh? Jadi ini
halaman gelap ini kita bisa tujuannya apa? Supaya anak sadar dia orang berdosa. Tadi semua sudah mengaku, kecuali Pak Amoya belum mengaku tadi. Pak Amoya dulu waktu kecil suka bikin dosa apa? Apa ya? Apa? Hah? Apa? Nah, iya. Tidak usah sekolah tinggi-tinggi untuk belajar berbuat dosa. Dari kecil kita sudah pintar berbuat dosa, apalagi waktu besar. Makanya anak-anak muda Papua banyak yang sudah dewasa masih terikat terus dengan mabuk-mabuk, dengan macam-macam. Itu karena dosa sudah datang, melilit kita, mengikat, membelenggu kita. Kita harus dibebaskan dari dosa ini. Nah, tujuannya kita menjelaskan halaman yang kuning tadi supaya anak tahu, oh, Allah sayang saya. Nomor satu, Allah sayang saya. Oh, tapi saya orang berdosa. Nah, jadi ada percakapan-percakapan di sini supaya dia tahu dia sungguh orang berdosa. Coba kita ingat ya, banyak orang tidak bisa datang pada Yesus karena apa? Dia tidak rasa perlu. Dia rasa dia tidak berdosa. Banyak orang dewasa, saya majelis sudah 10 tahun. Saya tidak perlu berbuat percaya. Saya tidak perlu diinjili lagi karena saya sudah yakin saya berbuat baik banyak. Oh, jangan dulu, semua berdosa. Biar dia bapak pendeta, dia majelis, mau dia istri pendeta, semua sudah berdosa. Roma 3 ayat 23. Lalu apa yang dibuat oleh manusia yang bisa menghapuskan dosa? Tidak ada. Uang tidak bisa, pendidikan tidak bisa, ya. Jadi kita kembali ke tadi si Jamie. Jadi Jamie, kau juga berdosa toh? Bagaimana? Iya mama, saya juga berdosa. Mau tahu apa yang Yesus lakukan, Allah lakukan buat kau? Dia datang ke dunia. Halaman yang merah ini mengingatkan pengorbanannya. Dia datang, bayi yang di palungan itu tidak jadi bayi terus, dia besar. Dia akhirnya dia menderita, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya buat kau dan saya. Nah, jadi darahnya tercurah itu buat bohong-bohongmu melawan orang tua, segala macam dosa kalau dia dewasa, pornografi, seks bebas, segala macam itu. Itu Yesus datang buat menghapusnya. Cuma dia tanggung itu, dia bisa tanggung karena dia Allah. Nah, tentu kalau ke anak-anak kita tidak ngomong tuh seks bebas segala macam, tapi barangkali sekarang ada HP tuh, suka nonton-nonton itu yang tidak baik itu di HP dan sebagainya. Nah, jadi darah Yesus ini, cuma darah Yesus yang bisa membereskan dosa-dosa kita. Nah, lalu kalau kau sekarang mau percaya pada Tuhan Yesus, di Alkitab katakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Maukah kau disucikan hatimu? Mau minta Yesus tinggal di hatimu yang kotor itu, yang gelap itu, ini gelap ya, gelap atau kegelapan dosa. Mau kau dibersihkan oleh darah Yesus? Mau, mama. Nah, kalau kau mau, kau bisa katakan itu pada Yesus. Tadi kau bilang mau ke mama, sekarang kau bilang pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, ajak dia berdoa. Nah, waktu berdoa itu, isinya doanya tuh apa? Bukan berdoa yang panjang lebar, enggak, cuma bilang begini. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Mengaku berdosa, ya. Mengaku berdosa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Kemudian mengaku percaya. Tapi saya percaya engkau mati di kayu salib karena dosaku, ya kan? Kemudian mengaku percaya kepada Yesus yang disalibkan karena dosaku. Masuklah ke dalam hatiku Tuhan Yesus. Sucikan aku. Amin. Kalau kau minta itu Jamie, Yesus maukah tidak tinggal di hatimu? Mau mama. Jadi di mana dia sekarang? Di hati. Nah, persoalannya berapa lama dia tinggal di hatimu? Nah, kita tanya kepada anak untuk menuntun dia kepada satu kepastian keselamatan. Berapa lama Yesus tinggal di hatimu? Kita tanya ya. Nah, sebelumnya kita tanya, apa tadi yang Tuhan Yesus sudah bikin buat kau? Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untukmu? Tanya ya. Oh, dia sudah hapus dosa saya. Hapuskan dosa dari hati saya. Hati saya bersih. Oke. Berikutnya tanya lagi. Berapa lama Yesus menyertaimu?
masuk dalam Ibrani 13 ayat 5c. Berapa lama? Alkitab katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti Jamie, Yesus tidak akan tinggalkan kau. Oh iya Mama ya. Kalau kau nanti sudah jadi umur 30, Tuhan tinggalkan kah? Tidak. Tidak. Kalau kau sakit, dia tinggalkan kau kah? Tidak. Tidak Mama. Kalau misalnya kau nanti sudah SMP, dia tinggalkan kau? Tidak. Kenapa kau bilang tidak? Dari mana kau tahu? Kita harus tanya, dari mana dasarnya? Itu Mama bilang. Mama tahu dari mana? Kembalikan dari Alkitab. Nih, dari Alkitab. Jadi, anak harus tahu dasar imannya itu dari firman Tuhan. Oke, sudah gitu kita tanya lagi. Kalau begitu, kalau kau berbuat dosa lagi, apa yang terjadi? Apa Yesus keluar dari hatimu tinggalkan kau? Iya, dia tinggalkan saya. Lalu kembalikan lagi ke Ibrani. Tadi kan Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh iya, tidak ya. Berarti tidak Mama. Iya, dia tidak tinggalkan kau. Tapi kalau kau berdosa lagi, apa yang terjadi? Yesus tetap memikul dosamu. Tapi dia sedih sekali karena kau tidak menghargai dia. Kau tetap berbuat dosa. Tapi dia pikul dosamu itu terus. Bayangkan saudara. Ini kalau kita ingat buat kita. Saya sendiri kalau saya ingat secara pribadi. Buat saya pribadi. Bukan main kebaikan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus tanggung semua dosa kita. Untuk selama-lamanya. Sampai kita mati. Dosa yang kita buat tetap dia pikul semuanya. Betapa dia mengasihi kita. Nah, ini janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Noper. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Amoye. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Esther. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Sermina. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Melkias. Kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Itu jaminan, bukan kata saya, itu jaminan keselamatan dari Tuhan. Lalu kita akan diam-diam saja kah? Kita akan, sudah tenang saya. Tidak bisa kita berdiam diri, kita harus beritakan itu. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Warna putih ini mengingatkan, hati kita dibersihkan dan kemenangan, sekaligus kemenangan Tuhan berikan buat kita untuk mengatasi dosa kita. Nah, kalau kita berjumpa dengan Yesus, mestinya ada perubahan. Rasul Paulus itu berubah ketika dia bertemu dengan Yesus. Nah, ketika kita semua termasuk Ade Ima diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia mengubah hati Ade Ima. Dia menolong Ima bukan untuk sementara, untuk selama-lamanya. Nah, janjinya itu aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau kita sudah dibersihkan begini, boleh nggak kita pergi ke sorga? Bisa. Karena yang punya sorga itu kasih ketetapan. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tapi tidak langsung sekarang kita pergi sorga, Jamie. Kalau Tuhan masih izinkan hidup kepada Jamie dan Oma atau Mama, dia mau kita bertumbuh. Warna hijau ini, ingat, kita harus bertumbuh. Kalau pohon-pohon itu, kalau tandanya dia bertumbuh, daunnya rindang, hijau, sebentar lagi dia berbunga, sebentar lagi dia berbuah. Yesus mau kita bertumbuh. Menjadi kuat, makin mengenal Yesus. Yesus mau kita makin bertumbuh mengenal dia. Dengan cara bagaimana? Kita baca firman-Nya. Kita tahu apa yang Tuhan mau. Kemudian kita senang untuk ke sekolah minggu. Kalau sekarang masih online barangkali tidak apa-apa. Tapi kita senang bersaksi, menceritakan Yesus. Seperti ini pelintas batas. Kemana-mana, dimanapun berada. Memberitakan kasih Tuhan. The gospel is for the whole world. Ya kan? Injil itu untuk semua umur. Tidak ada batas usia, tidak ada perbedaan suku. Injil itu untuk semua. Nah, kita harus bertumbuh. Nah, hari ini kau sudah mendengar cerita ini, bagaimana Jamie? Kau senangkah? Saya senang Mama. Mau gak kau bilang sama Tuhan Yesus bahwa kau senang? Mau Mama. Kita berdoa minta terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus sudah tinggal di hatimu dan kau senang mendengarkan cerita ini, kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ajak dia berdoa. Kedengarannya gampang kan? Mudah. Memang tidak susah kalau kita juga sudah diselamatkan. Kita menjelaskan itu dengan penuh semangat karena kita juga sudah mengalami keselamatan itu. Nah, saya punya satu versi lagi yang lain. Ini agak menolong kita. Dibuat oleh teman saya ini.
kita akan lihat sama-sama, tapi saya mulai dari halaman yang gelap. Tapi di sini sudah ada gambar-gambarnya. Nah, contoh nih, dulu waktu kita masih kecil nih, sok jagoan ini ya, Amoye waktu masih kecil nih. Siapa yang mau lawan saya? Hah? Kemudian lihat tuh Noper ganggu-ganggu tuh anak teman-teman waktu di sekolah ya, zaman dulu tarik-tarik teman punya rambut kan. Begitu juga coba lihat ini, barangkali dulu kita masih kecil suka ambil uang toh, uang teman kita ambil, kita ganggu dia. Kemudian ini nih selfie berantem sama kakaknya berkelahi, selalu rebutan mainan. Berkelahi tadi Noper bilang dia suka berkelahi toh. Nah, kita lihat lagi Roma 3 ayat 23 ada ayatnya. Nah, ini versi ini lebih mudah karena ada gambarnya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Tidak ada jalan lain. Alkitab katakan Yesus tersalib. Ini ada ayatnya di sini. Karena dosa-dosa kita, ya toh? Baru kita bukakan. Tapi jangan lupa ini satu paket nih. Yesus mati dan bangkit mesti satu bagian. Yesus mati buat kita. Nah, tapi kita menjelaskannya tidak buru-buru seperti ini ya. Ini contoh saya cepat-cepat supaya waktu kita nggak terbuang, kita bisa mengerti. Nah, kemudian nanti hati kita ketika kita menerima Tuhan Yesus dibersihkan. Apa maksudnya hati dibersihkan? Nah, hati yang kotor jadi bersih ternyata. Lihat ayatnya, ya kan? Ada ayat 1 Yohanes 1 ayat 7b. Kemudian kita juga bisa pergi ke sorga. Ayatnya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 ya, ada ayatnya di sini, tutup lagi. Kemudian kita buka lagi. Nah, Yesus sudah tinggal di hati kita. Toh? Baru kita bukakan lagi. Ayatnya ada. Jadi ini Bu Guru tidak asal ngomong. Ini kata Tuhan semua ayat-ayat ini. Nah, bagaimana? Di sinilah di halaman putih ini kita ajak anak untuk berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Sungguh saya memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Tinggal dalam hatiku. Nah, setelah itu kita lihat bersama-sama. Bisa kita nanti satu saat kita pergi ke sorga. Bukan sekarang ya, tapi satu saat nanti kalau Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia mengasihi kita, ya kan? Kita jelaskan itu, dia mengasihi kita, kemudian kita jadi dia siapkan sorga yang indah itu buat kita, dan satu saat kita akan ke sana. Tapi tidak langsung hari ini. Tuhan Yesus ingin kita bertumbuh, ya. Kita selalu ingat, kita hidup karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ada ayatnya. Ini, buku tanpa kata ini, saya boleh kirim buat saudara. Maukah tidak? Bagaimana? Perlukah? Mau. Senyumnya? Jadi ini jelaskan berulang-ulang. Anda boleh jelaskan kalau di PAUD hari Minggu, hari pertama halaman hitam panjang lebar jelaskan sampai dia sadar dia orang berdosa. Besoknya jelaskan lagi yang halaman merah dan seterusnya. Boleh digabung ketika penginjilan. Boleh dikembangkan cerita ini. Tapi ini cara untuk paling efektif untuk beritakan Injil. Bawa kemana-mana. Diceritakan. Nah, ini buku ini saya punya, ada cukup, saya mau kirim. Nanti kirim saya alamat ya. Nanti boleh kirim saya alamat. Kemana saya kirim, lewat pos barangkali, atau lewat Tiki, atau lewat mana. Saya akan segera kirimkan. Toh, dengan ada beberapa batas buku boleh saya berikan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah, ini ada syaratnya cukup berat ini. Saya mau dengar cerita. Saya mau dengar cerita. Bagaimana itu dilakukan. Jangan cuma disimpan-simpan, tapi diberitakan. Baru ceritakan nanti. Ketika kita ketemu lagi berikutnya, ceritakan lagi. Ya kan? Nah, ini baru satu sesi ini. Satu sesi tentang bagaimana menceritakan buku tanpa kata. Nanti saya kirimkan, mudah-mudahan itu bisa cepat sampai. Kemudian kalau kita ketemu lagi, Anda boleh tolong praktekkan, jelaskan ini, coba ceritakan lagi, toh. Nah, kemudian jelaskan kepada anak-anak. Kalau tidak, waktu dijelaskan kepada anak-anak, boleh direkam sedikit kah, atau difoto sedikit kah, dikirim. Bukan supaya saya senang, bukan. Supaya Tuhan Yesus senang, karena itu bukan cuma teori. Bukan cuma teori, tapi itu dilakukan. Setuju syaratnya? Setuju kah? Siap. Siap.
Setuju ya? Siap. Syaratnya berat ya syaratnya ya. Jadi nanti saya kirimkan. Pokoknya siapa yang mau, kalau ada teman yang tidak hadir sekarang, tapi dia juga mau, nah boleh jelaskan dulu caranya, nanti saya kirimkan. Kalau misalnya Pak Amoye sebagai kepala suku pelintas batas, Pak Amoye, kalau misalnya Pak Amoye mau bilang, Ibu kirimkan saya barang 20 kah, berapakah, boleh. Ya. Nanti segera saya kirim ini. Saya segera kirim betul ini supaya ini tidak saya punya ada beberapa tersusun rapi di rak saya. Saya berdoa, Tuhan, kapan saya boleh bagikan ini kepada puji Tuhan, Tuhan kirimkan. Makanya begitu Prof bilang Ibu Esther, mau nggak ini? Aduh, saya langsung bilang cepat karena saya mau bagikan segera ini. Nah, oke, sekarang saya mau tanya respon dari Anda. Kira-kira cukup jelas nggak cerita ini yang ini? Sangat jelas. Sangat jelas ya. Kalau gitu kita boleh menyanyi dulu. Ya, sekarang kita nyanyi dulu ya. Disalib Yesus di Kalvari. Tahu lagunya ini? Disalib Yesus. Nah, tahu lagunya? Ini. Disalib Yesus di Kalvari. Nadanya tahu. Nadanya tahu. Gitu ya, nyanyi ya. Oke. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Disalib Yesus di Kalvari. Ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Ya, kita memuji Dia. Namanya. Ya. Puji namanya. Nama siapa itu yang kita puji? Nama Yesus. Ya. Nah, jadi kita boleh lihat bersama-sama apa yang dilakukan orang-orang itu kepada Yesus ketika dia disalibkan. Di sini ada paku, ada tulisan di paku itu ya. Mereka meludahi Yesus. Apalagi mereka mengolok-olok Yesus. Kemudian mereka teriak-teriak, salibkan dia. Jadi ini gambar paku. Ini biar anak mengerti. Kalau lihat paku kita juga mengerti betapa itu sudah dipakukan pada Yesus toh. Kemudian menghina dia. Jadi kalau cuma kita dihina sama orang, nggak usah sakit hati. Kalau kita dihina sama tetangga kah, sama siapa saja, tidak apa-apa. Biar dia hina saya, Tuhan saya juga sudah pernah dihina. Nah, tapi Tuhan Yesus itu juga dikatakan orang memukul kepala Yesus, bayangkan. Orang memukul kepala Yesus. Nah, semua itu dipakukan di kayu salib ya kepada Yesus, tanggung itu. Semua beban berat ini dia tanggung supaya kita diselamatkan. Ayatnya 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri, coba baca. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, seperti ini pelintas batas, hidup untuk kebenaran. Jangan lagi hidup untuk dosa, tapi kita hidup untuk kebenaran. Ya, nah ini ada tekniknya membuat alat peraga seperti ini. Jadi karton basar itu kita bagi dua memanjang. Nih, kan tadinya dia satu kotak besar, kita bagi dua, baru kita lipat kayak kipas begitu. Nah, baru kita bikin alat peraga. Semoga kalau Tuhan mau belajar. Mau. Saya boleh ya. Nanti kalau kapan-kapan ya Tuhan izinkan, kalau kayak ini mesti kita ke sana. Mesti datang langsung, baru nanti saya ajarkan. Boleh langsung.
ada spidolnya khusus. Ini tulis sendiri. Jangan bilang saya tidak bisa tulis, bisa. Karena spidolnya tuh agak-agak lebar ujungnya, bisa dibikin untuk alat peraga, ya kan? Jadi dari situ kita bisa bikin banyak hal. Contoh lagi, ada satu nyanyian ya, ada nyanyian. Nyanyian ini kata-katanya bagus sekali. Ku mulai dari diri sendiri. Nggak usah lihat orang lain. Dia jangan lihat-lihat orang lain. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Perubahan itu mulai dari diri kita sendiri. Ya, biar kita lakukan di tempat yang sepi, tempat yang nggak diperhatikan orang. Tapi kalau kita lakukan buat Tuhan Yesus, dia bisa bikin jadi besar. Ya, jangan, nggak usah kita rasa kecewa, tidak ada yang peduli, tidak ada yang tidak. Tuhan Yesus yang peduli. Ini proyek Tuhan. Ini bukan proyek pemerintah. Ini proyek Tuhan. Kita masukkan ini ke dalam pengajaran kita di PAUD. Kita masukkan ini ke dalam hidup kita, ketemu sama orang siapa saja. Kita punya Tuhan Yesus. Kita berharga di mata Tuhan. Nah, tapi itu mulai dari diri kita sendiri. Ini ada nyanyian nih. Mungkin belum pernah dengar, tapi saya ingin kita menyanyikan ini ya. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Betul ya? Kita lakukan yang terbaik, kita mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku. Selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Jadi ajar anak-anak supaya dia punya iman terus kepada Yesus. Jangan digadaikan hanya karena orang, hanya karena sesuatu. Saya pernah dengar cerita, tidak tahu benar apa tidak, banyak anak-anak kita dibawa pergi ke sana, ke Jawa, terus dibikin sesuatu nanti yang kita tidak senangi, tapi itu terjadi. Tapi mari kita kuatkan anak-anak kita. Kita rapatkan barisan untuk jelaskan Injil buat anak-anak menerima Tuhan Yesus. Nah, berita tadi, Yesus mati dan bangkit, itu sangat penting. Mulailah dari keluarga kita. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Mulai dari keluarga. Selama ini bapak-bapak barangkali suka kasar sama istrinya, so bertobat sudah. Istri-istri juga hormat sama suaminya. Mulai dari diri sendiri. Hidup memancarkan kasih-Mu, walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Ya, mulai dari diri sendiri. Jadi kuasa Tuhan itu ajaib, dahsyat, kuasa salib Yesus itu. Jadi mari kita beritakan itu, kita sampaikan itu kepada siapapun yang kita temui. Dan kita selalu hidup berdasarkan ini. Firman Tuhan, ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan, kita bisa juga membuat bukan dengan alat peraga dengan harga mahal-mahal, tidak. Hal yang sederhana, misalnya ya, ini ada seperti kalau kita ada isi tas-tas kertas, tapi kita boleh masukkan tangan kita ke sini, ke sini, dia jadilah bonek ini. Pujilah Tuhan, yang baik buat saya. Bisa kita bikin, ya. Ini gampang, tidak susah. Nah, kita bisa bikin begini. Nah, ini saya sudah punya gambarnya. Tinggal tempel dia
Kalau kayak gini mau nggak saya kirimkan? Boleh, kira-kira Mau, berguna mau. nggak? Berguna? Berguna pasti. Berguna. Oh iya. Nanti saya bikinkan sudah jadi saja ya, baru di sana tinggal pakai ya. Boleh. Nah, jadi tangan masukkan ke sini nih, tangan kita masuk ke dalam sini. Ini sebenarnya tas-tas orang pergi ke belanja-belanja tuh tasnya suka masuk di tas kertas toh, tapi kita bisa bikin menjadi ini. Nah, jadi ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan toh. Ini tidak susah bikinnya, gampang. Ini pakai kertas kado. Nah, iya. Oh, Jadi iya. Bapak Melkias, silakan kalau mau ada kegiatan ya Pak Melkias ya. Terima kasih ya Ya. sudah mendampingi. Iya, Terima kasih sekarang banyak. jam 4 ini saya sudah terlambat 10 menit. Jangan, sudah pergi saja, bukan Iya, mengusir. untuk Sudah. mengajar di Baik. stuck pen ini. Iya, Kita terima kasih som banyak. juga. Iya, Saya terima keluar kasih ya. banyak. Iya, terima Dah kasih Pak semua. Melkias. Tuhan Yesus Terima berkati. kasih Bu Esther. Iya, Terima kasih, Bapak. Kasih. Terima kasih. Ya. terima kasih. Jadi saya mau tanya sekarang, sampai di sini ada pertanyaan kah tidak? Ada. Apa kesulitan yang sering barangkali Ibu Korwa atau saudara Noper atau barangkali adik Mama Selfie, Bapak Moya hadapin yang kita kira-kira kita bisa bantu? Cuma cara pada saat mengajar itu. Biasanya tuh anak-anak kita kasih tahu tapi mereka tidak dengar, main, kebanyakan main itu. Masalah ini biasanya kalau ada yang menyampaikan, tapi mereka jarang tidak fokus, terlalu kebanyakan main, itu yang sering Bikin ada. gorong, darah naik juga. Bikin cepat marah atau Iya. apa gitu. Oke, ya. Jadi ini kenapa anak-anak seringkali mereka banyak main di kelas. Toh? Nah, anak-anak itu kan dia masih kecil, dia butuh beraktivitas. Kenapa ini terjadi? Pertama, karena pelajaran tidak menarik. Bukan firman Tuhan yang tidak menarik, tapi kebanyakan cara kita menyajikannya tidak menarik. Jadi dia suka ambil kegiatan lain. Atau barangkali membosankan di kelas. Atau barangkali memang ada anak yang nakal, suka mengganggu. Jadi ini berkaitan dengan disiplin. Bagaimana kita menolong supaya kelas kita itu bisa disiplin. Nah, ada juga usia-usia tertentu, kadang-kadang anak juga memang suka beraktivitas, suka gerak, nggak bisa diam. Kita nggak bisa larang. Tapi sebaiknya, kalau saya juga mengalami ini di kelas, di kelas kami itu namanya Pondok Gembira. Jadi anak-anak berkumpul. Kalau di PAUD sana ada pembagian usia kah? Kalau di tempat saya itu gabung. Mau dia di bawah 5 tahun, ada anak kelas 1, kelas 2, sampai SMP, jadi satu. Nah, caranya bagaimana? Kita harus buat kelas itu menarik. Jadilah guru yang kreatif, yang mencintai anak. Jadi, bikinlah kesepakatan sebelum kelas dimulai. Jangan ketika anak ribut-ribut baru kita mulai, sudah terlambat. Jadi sebelum kita masuk kelas, duduk santai dengan anak, mungkin bisa bilang begini. Anak-anak, kita orang duduk sebentar, ini kan belum mulai kelas kita. Sebentar lagi kelas kita mulai. Saya mau tanya, kalian kalau Ibu cerita, kira-kira kalian bisa tidak duduk dengarkan dengan baik? Oh bisa. Bagaimana caranya? Duduk yang baik seperti apa? Kita kasih contoh begini, duduk. Bukan berarti tidak boleh napas, harus bernapas. Boleh gerak sedikit, tapi tidak ganggu teman. Jadi kita ajak dia bicara dulu. Nah, kemudian kalau ada anak nanti yang ribut, apa yang saya mesti lakukan? Coba adik-adik mau diapakan? Kalau nanti melanggar, apa? Ibu tidak mau hukum-hukum tapi kau tidak bisa mengganggu yang lain. Kenapa? Karena satu, dalam kelas ini saya ajarkan, apalagi kalau kita mengajar firman Tuhan, kita harus hormat. Saya juga harus hormat kepada Tuhan.
Jadi kelas ini adalah kelas yang menghormati Tuhan. Tapi Tuhan kita tidak lihat toh, memang kita tidak lihat, tapi Dia yang kasih napas. Dia yang bisa bikin kita bicara. Dia sudah mati di kayu salib buat kita. Maukah tidak kita hormat sama Dia? Mau Mama. Caranya, mari ketika Mama jelaskan, Mama juga hormat sama Dia, sama Tuhan. Adik-adik juga hormat sama Dia. Caranya kita perhatikan baik. Nanti kalau nanti Mama setelah ini cerita, Mama akan tanya sama kalian. Tadi apa yang dijelaskan? Setujukah tidak? Oke, setuju Mama. Jadi itu kita bikin kesepakatan sebelum kelas mulai. Itu penting. Nah, kemudian bisa juga kita bikin semacam sebelum kelas kita bikin satu permainan. Ada aktivitas untuk mengumpulkan perhatian mereka. Sebelum kelas bisa kita bikin aktivitas. Misalnya, aktivitas itu untuk memecahkan kekakuan ya, supaya tidak terlalu kaku. Nah, misalnya begini. Aktivitasnya kita masuk kelas semua. Saya mau beri penghargaan kepada anak tadi yang pertama kali pertama kali datang. Siang-siang masih capek dia so datang. Yang lain belum datang, dia nomor 1 datang. Dia adalah namanya adalah Charles. Tepuk tangan buat Charles, gitu kan? Itu satu contoh bahwa oh ini ibu guru, bapak guru perhatikan siapa yang datang lebih cepat. Halo Ibu. Ya. Maaf, tadi agak ini. Ini sudah kedengaran kah ini? Sudah Ibu. Sebentar, ya. Jadi anak-anak itu dia butuh sekali disayang, diperhatikan, dihargai. Toh? Jadi kita bikin mereka nyaman di kelas kita. Nah, jadi kita bilang, nah, jadi sampai selesai sekelas saya bacakan ya, yang dapat bintang hari ini adalah si ini, si ini. Oh, ternyata semuanya, barangkali begitu. Jadi, atau yang dapat apel, kita kasih gambar buah ya, dapat buah apa yang ada di sana, buah mangga atau buah apa, ini cuma gambar saja, mereka senang. Atau gambar bentuk hati dan sebagainya. Itu cara kita untuk mengatasi kelas yang suka ribut. Nah, jadi kalau ada waktunya, Nak, ada waktunya sayang, ada waktunya bermain, ada waktunya mendengar. Sekarang waktunya apa? Mendengar. Nah, sekarang kita mendengar ya. Kalau waktu untuk mendengar, kita gunakan mendengar. Kalau waktu mendengar kita bermain, Ibu Guru akan sedih sekali. Terlebih lagi Tuhan Yesus ya. Tuhan sedih, kan dia sudah mati di kayu salib buat kita. Dia sudah bangkit. Mari kita menghargai dia. Nah, jadi ada beberapa cara supaya anak itu senang dengan nyaman dengan kelas kita. Kemudian kebanyakan kan di kelas itu kebanyakan guru itu bercerita. Bukankah begitu? Banyak bercerita toh, cerita. Jangan lupa bercerita itu perlu intonasi, perlu suara, perlu kadang-kadang naik turun. Jangan cuma datar. Itu bikin anak bosan. Ya toh? Nah, jadi bikin sesuatu yang menarik. Misalnya, kalau kita nanti kapan kita bikin lagi kelas, kalau bisa kita belajar bercerita. Bagaimana menyampaikan pelajaran Alkitab yang kita sampaikan kepada anak-anak. Ya, jadi itu bisa kita lakukan. Nah, apakah itu bisa menolong, kah? Bisa. Saya Bu. Bisa. Bisa?
Nah, itu saran-saran ya, saran-saran sedikit. Memang ada banyak aktivitas yang kita bisa buat. Misalnya kalau kita di tempat-tempat yang susah mencari kertas apa semua, petiklah daun-daun. Misalnya kita ada dapat daun, di sana ada daun apa, buah apa misalnya, buah nangka misalnya ya. Ibu bawa nangka, ibu sudah hitung jumlahnya ada 20 misalnya. Nanti kita masuk di kelas, bungkus itu dengan kertas atau dengan sapu tangan. Siapa mau terka? Ini ibu ada bawa apa? Mereka langsung datang, semua anak berkumpul. Itu untuk menolong mereka berkumpul, ya kan? Ibu bawa apa? Ada yang bisa tebak? Yang dapat juara, kita kasih hadiah tepuk tangan. Kan mereka nggak tahu kalau apa dalamnya. Begitu kita buka, ternyata ada yang bilang kue, ada yang bilang ini bukan, belum. Salah semua. Tapi tidak apa-apa, ibu buka ya. Ini daun apa? Nangka. Sekarang ini ibu kasih pekerjaan nih. Ada berapa jumlahnya ini di dalam ini, ada berapa lembar semua. Mereka pasti tebak-tebak 3, 5. Nah, siapa, ibu bagi 2 kelompok ya. Kelompok ini ibu bagi 2 nih sama rata. Siapa yang duluan hitung, kita kasih tepuk tangan. Mungkin kita tidak kasih hadiah yang terlalu menarik, tepuk tangan saja mereka sudah suka. Jadi permulaan kelas itu harus menarik, harus semangat, ya. Gunakan apa yang ada. Terkadang boleh gunakan batu jadi alat peraga, gunakan daun, gunakan apa saja yang ada di sekitar kita, kita bisa pakai itu. Toh? Nah, untuk menjadi alat peraga untuk menarik perhatian anak-anak. Nah, sampai di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Atau ada kesulitan yang dihadapi? Ibu saya. Ya, Selfie. Maksudnya untuk masalah rumah tangga gitu. Boleh. Apa punya suami suka mabukan, terus kadang saja dia ke gereja, mulai akhir-akhir ini biasa gimana, cuma satu hal yang biasanya larang-larang saya kalau saya pergi ibadah sore terus datang mengajar. Nah, saya biasa bingung, maksudnya seperti di ayat firman Tuhan, seperti di Efesus pasal 5 itu, kan kita harus sebagai istri harus taat sama suami. Nah, tapi dia larang saya untuk melakukan hal yang baik. Nah, itu yang bikin saya bingung, apakah di situ saya harus taat dengan dia atau saya melawan, karena saya mau lakukan hal baik tapi dia larang. Jadi saya bingung mau ikut firman Tuhan atau melawan gitu. Jadi kadang buat saya bingung di situ, Mama. Iya, oke. Jadi ini keluarga itu sangat penting ya, Selfie. Begini, sangat prihatin bahwa suami itu pemabuk, tapi kita berdoa. Kuasa doa itu penting sekali. Siapa nama suami? Siapa namanya suami? Siapa? Osmos namanya kan? Nah, kemungkinan Bapak Osmos ini kemungkinan belum mengenal Yesus secara pribadi. Kalau saya duga, dia tahu Yesus tapi hanya di kepala tapi tidak di hatinya. Kalau seseorang sudah berjumpa dengan Yesus, maka dia akan mengalami satu perubahan. Nah, oleh sebab itu, satunya jalan kita semua, baik itu Ibu Korwa, semua kan tadi, semuanya itu coba kita sama-sama berdoa, ya, baik Noper, baik Bapak Amoye, kita berdoa buat Bapak Osmos supaya dia juga boleh mengenal Yesus secara pribadi. Itu yang pertama. Saya juga akan doakan. Menjadi pokok doa kita. Kemudian Alkitab katakan taat pada suami, hormat, betul. Tapi untuk yang tidak baik itu, kita tidak perlu melakukan itu. Tapi bukan kita melawan. Kita bicara baik-baik, kita berdoa baik-baik. Nanti kalau misalnya mau ke gereja, jangan bilang pada hari itu, 3 hari sebelumnya bilang, Bapak, nanti 3 hari lagi hari Minggu saya mau ibadah ya.
Dah 1 kali. Besoknya lagi, nanti hari Minggu, tinggal 2 hari lagi, saya mau ibadah, Bapak mau ikut kah? Tidak. Jadi itu harus diulang-ulang. Karena kadang-kadang emosinya itu barangkali kalau kita sudah ganti, baru kita pergi, dia rasa kayak dia tidak dihargai. Kenapa kok pergi-pergi saja terus, begitu kan? Tapi coba izin dari hari-hari sebelumnya. Nah, kalau dia mau punya anak nggak, Bapak Ibu Selfie ada anak? Anaknya ada berapa? Sudah punya anak? Hah? Belum. Belum. Nah, jadi kan ingin juga barangkali mau punya anak. Bilang sama itu Tuhan yang siapkan. Bilang berdoa. Berdoa. Bilang sama Tuhan Yesus tolong. Ini Osmos. Doakan dia. Kalau perlu dia di tempat tidur, lagi tidur, berlutut di sampingnya, Tuhan Yesus berkati suamiku. Tolong dia Tuhan Yesus. Semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, coba itu dilakukan. Bawa dia kepada Yesus. Kalau dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia akan mengalami perubahan. Sehari-hari dia bekerja sebagai apa? Adakah kegiatannya sehari-hari? Di rumah saja pengangguran. Oke. Jadi itu juga menjadi apa ya, kalau orang tidak bekerja, kadang-kadang kan ada yang suka bertani, ada yang suka nelayan dan sebagainya. Terkadang waktunya terbuang begitu banyak, tapi siapa yang memerintah di hatinya? Bukan Tuhan Yesus. Makanya selalu hal-hal yang jelek yang muncul, karena dia serahkan itu bukan buat Tuhan. Mungkin iblis ya, tapi itu pergumulan doa kita, karena dia adalah suami kita kan. Bagaimanapun dia suami kita, kita terus harus menghormati. Tapi kalau dia ajak kepada hal-hal yang tidak baik, kita tidak harus ikut. Tapi dengan cara yang baik, tidak dengan rasa sombong, dengan rasa apa, tidak. Kita bawa dalam doa. Jadi Ibu Selfie jangan putus asa. Tuhan Yesus lebih besar dari ini persoalan. Tuhan Yesus pasti bisa tolong. Ya. Nanti kalau boleh, kalau kita boleh kenal, biar lewat telepon, saya juga boleh telepon Bapak Osmos, bicara, toh? Siapa tahu saya boleh bicara, dia suka mau dengar. Nanti kasih nomor HP ya. Ya. Kalau ini saya punya nomor HP ini 0812. Kalau ada ibu-ibu ada yang mau WA secara pribadi boleh 0812 Ya. 1845 Ya. 6503. Saya ulang ya. 0812 1845 6503. Oke. Ya. Iya, pokoknya berdoa. Ada pasti jalan dalam Tuhan Yesus. Selfie. Jangan pernah berhenti berdoa. Doakan suami. Ya. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Baik, Ibu Esther. Ini Ya, saya Ibu. saya minta dukungan doa di tempat yang kami melayani ini. Ya, tempat yang kami melayani ini masih belum 100%, orangnya belum mengenal Yesus dengan baik. Masih hal-hal mabuk-mabukan masih ada. Acara, pesta, sebagainya. Akhirnya acara-acara itu membuat anak-anak juga terlibat di situ. Jadi susah untuk ini nanti waktu mau ke sekolah tidak bisa hadir, akhirnya guru-guru datang tidak bisa anak-anak hadir. Jadi memang masih prosesnya panjang. Jadi kami di sini berjalan dengan masih banyak masih pergumulan. Pergumulan ya? Iya. Jadi
Jadi minta dukungan doa juga, bantu dalam doa untuk tempat yang kami melayani. Ini di Bobaria ini di tadi itu Iya, di iya, di Arso Baburia. 8. Baburia. Apa? Baburia. Taboria. 8. Taboria ya. Antara, iya, Baburia antara Arso 1 8 tengah-tengah. Iya. Jadi tadinya di Arso 8 tapi pindah ke Baburia, lokasi baru ini namanya Kampung Baburia, Desa Baru. Jadi tempat ini sudah pindah masuk Desa Baburia. Iya, iya. Nah, Jadi memang itu jadi pergumulan berat. iya, betul. Itu tidak mudah karena orang-orang agama Kristen, agamanya Kristen toh, tapi Iya, tidak Kristen mengenal semua. Yesus secara pribadi. Iya toh? Ya. Jadi Tuhan Yesus cuma ada di kepalanya, tidak ada di hatinya. Itulah pekerjaan kita sebenarnya untuk memberitakan itu kabar keselamatan. Kalau dia sudah jumpa dengan Yesus, saya ada teman di Arso berapa ya, ada panti asuhan Shalom, pernah dengar? Oh, iya. Ada Pamanurun, Dekat Pamanurun sebelah itu ya. kan. Pamanurung. Saya biasa main di situ. Dengan Iya. Yosua. bilang itu Ibu Esther itu dari Iya. sudah berapa puluh tahun lama saya dengan mereka suka menolong mereka, ada Iya. apa yang dari teman-teman kita dari pedalaman ya kan, dibimbing di situ. Pak Manurung. Iya. Itu saya kenal Yosua, kalau di Jakarta suka ke rumah saya juga Yosua. Kami sering pergi bersama-sama, iya. Nah, jadi kalau ke sana, kalau ketemu bilangnya salam dari Ibu Esther ya. Iya. Baik. Itu Ibu Korwa kami akan terus mendoakan ya. Kita terus mendoakan. Kemudian ada lagi? Ada Ibu, kalau misalnya kita pelajaran ini kita apakah masukkan dia di selang-selang waktu atau di setiap semester ya Ibu itu. Oke. Nah, kalau ya terima kasih, itu pertanyaan bagus sekali Bapak Amoye. Jadi ketika kita mengajar anak-anak dalam pelajaran apapun, setiap hari kita harus sampaikan. Bukan cuma di sela-sela pelajaran, tapi kita sampaikan itu setiap saat pertemuan dengan anak. Kenapa? Karena itu harus berulang-ulang. Alkitab katakan toh, kamu ceritakan berulang-ulang. Waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, waktu kamu berbaring, waktu kamu berjalan. Cerita yang sangat penting ini diceritakan berulang-ulang. Tapi kalau kita lagi cerita perjanjian lama, apa perlu? Perlu. Karena intinya adalah perjanjian lama itu pusatnya itu adalah Yesus kan, menjelaskan Yesus yang akan datang itu, dan dia sudah datang. Jadi nanti pelajaran berikutnya Pak Amoye, kalau kita ada kesempatan lagi Zoom, bagaimana teknik untuk memasukkan Injil di setiap pelajaran kita. Misalnya di kurikulum ini pelajaran hari pertama tentang penciptaan. Masa kita bisa jelaskan Injil ini penciptaan misalnya toh? Bisa. Ada caranya. Nah, mungkin ya contohnya nih. Nah, hari ketiga Yesus kita jelaskan Allah menciptakan. Nah, kita jelaskan lagi bagaimana kamu dan saya ciptaan Allah ya. Betapa berharganya kita. Allah sangat menghargai kita, sungguh luar biasa. Kita ini adalah buatan tangannya. Adakah nyanyian toh? Efesus 2 ayat 8 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Nah, jadi kita diciptakan dalam Kristus. Jadi Allah menciptakan kita datang ke dunia melalui orang tua kita dikandung, yang menenun, yang menganyam kita, membentuk kita, Yesus, Allah. Nah, tapi Allah juga lah yang menolong kita, melepaskan kita dari belenggu dosa melalui Yesus Kristus. Nah, kita tetap sampaikan itu Injil, kekuatan Allah. Kalau tidak disampaikan, yang ada kelemahan yang kita alami, lemah terhadap dosa, cepat mabuk, cepat terpengaruh. Kalau kita kuat dalam Yesus, dalam Injil, kita akan kuat hadapi godaan apapun, itu kita kuat. Karena apa?
kita sudah dikuatkan oleh Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Nah, jadi nanti Pak Amoya boleh tolong nanti misalnya ya, Pak Amoya kurikulum misalnya 2 bulan ke depan itu apa 3 bulan ke depan boleh kirim ke saya barangkali. Saya boleh bantu kah nanti kira-kira bagaimana cara mengaplikasikan Injil dalamnya, kira-kira alat peraga apa yang bisa menolong kah? Boleh. Saya boleh Ya, bantu. Siap, Ibu. Boleh toh Siap, begitu terima kan? kasih, Bu. Nah, nanti Pak Amoye saja kasih saya alamat toh, boleh saya kirim tuh buku-buku kan? Segera saya Ya. kirim. Nanti teman-teman ambil di Pak Amoye saja ya, biar satu alamat saja ya, biar gampang. Ya, Terima siap. kasih. Boleh begitu toh? Terima kasih. Ya. Baik. Ada lagi Noper belum kasih suara kah? Ayo. Tapi kira-kira bisa dimengerti kah? Untuk sementara. Noper, kau mengajar apa di mana? Mengajar di mana? Bisa. Di mana? Bantu SD. Oh, bagus sekali itu Noper bantu anak di SD. Karena kadang-kadang anak itu tidak terlalu diperhatikan, anak-anak karena dianggap anak kecil tidak ada guna. Toh? Ya. Nah, itu ada 2 anak di sana itu anak siapa yang ada 2 anak di sana? Anak PAUD, anaknya kita. Anak PAUD. Iya. Dikira lagi putar film, jadi mau ikut nonton. Oh. Iya. Boleh ikut sini kita nyanyi sama-sama. Siapa namanya? Mana dia? Lihat namanya siapa? Nama ke sana. Ayo, nama siapa, Adek? Siapa? Nolia. Mulia. Nolia. Oh, Nolia. Nolia, terus satunya? Melika. Iya. Wah, namanya bagus-bagus ya. Coba kita nyanyi ini. Kita nyanyi sama-sama. Kita bernyanyi sama Yesus sayang semua. Ngerti lagunya? Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang Nolia, sayang Melika, sayang Papa, sayang Mama, sayang Mama Selfie, sayang Mama Korwa, sayang semua. Ya. Jadi waktu kita menyanyi, kalau kata-kata saya kita ganti dengan nama sendiri, itu menyenangkan kan? Senang kita, ya. Sayang Noper, sayang Amoye, misalnya ya. Itu menyentuh hati kita. Kalau kita sebutkan nama kita sendiri ya. Nah, Nolia, Melika juga nanti ajak teman-teman ya dengar cerita Yesus, Tuhan Yesus baik ya. Nah, satu lagi nyanyi tentang Tuhan Yesus kan? Kita nyanyi kalian tahu nyanyian lagu ini matahari bersinar terang, tahu lagunya? Oh. Nah, coba Kurang. Matahari boleh. Terbit matahari. Oh, dari terbit matahari. Jadi Tuhan Yesus yang ciptakan itu matahari sampai tenggelam kita terus memuji Tuhan, Bukan kita maki-maki, bukan kita marah-marah, tapi kita memuji Tuhan, kan?
Nanti Nolia sama Melika nanti dapat cerita mengenal Tuhan Yesus lebih banyak lagi kan, ya. Nah, Oma atau Mama mau dikasih lihat ini gambar ini nih. Coba lihat nih. Tuhan Yesus itu sayang sekali kepada Nolia dan Melika. Ya, ini gambar Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Anak-anak yang datang, dia peluk, dia gendong. Kalau ada Nolia dan Melika di situ pasti dipeluknya, disayangnya. Yesus itu baik ya. Yesus itu sayang. Toh, tadi kita menyanyi Yesus sayang semua. Jadi sayang kepada kita. Nah, Tuhan Yesus itu dia mengasihi, dia sayang kita, tapi apa yang terjadi? Orang-orang menyalibkan dia. Toh, orang-orang menyalibkan dia. Dia mati di kayu salib karena dosa-dosa Nolia, dosa-dosa Melika. Nolia suka berbuat dosa enggak? Pernah enggak berbuat dosa yang Tuhan tidak senang? Ada. Contohnya apa? Coba kau sebut. Melika berbuat apa contohnya? Apa? Kau jawab sih tidak apa-apa. Apa nak? Mama dengar dari sini. Coba. Dosa apa yang suka dilakukan? Di rumah. Sama orang suka lawan orang tua, tidak taat. Ada toh? Bicara, tidak apa-apa. Nanti kalau Mama tanya, jawab tidak apa-apa ya. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia disalibkan karena dosa-dosa kita, dosa-dosa Melia, dosa-dosa Nolia, ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Kuburnya kosong. Yesus hidup, cuma Yesus satu-satunya manusia di muka bumi ini yang bangkit dari kematian. Dan Yesuslah melakukan karena dia adalah Tuhan, dia Allah. Supaya apa? Supaya dosanya kita itu, ini hati yang berdosa, dibersihkan, jadi hati kita yang kotor dibersihkan menjadi bersih. Nah, lalu satu lagi, Yesus itu mau kita berdoa, minta Tuhan Yesus tinggal di hati kita. Nolia, Melika, maukah minta Tuhan Yesus tinggal di dalam hati? Maukah? Mau. Ya, pasti mau ya. Mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati. Nah, jadi Tuhan Yesus itu yang sayang anak-anak itu, dia mau supaya Melika diselamatkan, punya Tuhan Yesus dalam hati. Jadi Melika hatinya dibersihkan, tidak kotor lagi, menjadi bersih seperti ini gambar nih, yang bersih. Nah, hati kita yang kotor tadi, banyak kali melawan nih gambar-gambar nakal-nakal ini, dibersihkan hati kita oleh darah Yesus. Ini warna merah, ingat darah Yesus ya, tertumpah di kayu salib buat kita, dan hati kita jadi bersih. Nah, mau Nolia sama Melika minta Tuhan Yesus ke dalam hati? Maukah tidak? Nah, kalau Melia mau. Nah, caranya bilang sama Tuhan Yesus, toh, bilang, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, toh, tapi saya percaya Engkau mati di kayu salib buat dosa saya. Tinggal dalam hati saya, Tuhan. Tuhan mau dengar itu. Nah, bisa Melia sama Melika berdoa. Nanti Mama Korwa kasih ajar, ya toh. Nah, datang lagi satu, namanya siapa, nak? Siapa? Ami. Ya. Jadi hati kita menjadi bersih kan? Ami, Nolia, Melika. Pasti kita satu saat nanti bisa ke rumah Tuhan Yesus di surga. Rumahnya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ada di hati kita ya. Di hati kita semua. Oh, dia sayang kepada kita. Dia cinta kepada kita nih. Dan nanti kita akan pergi ke surga yang kekal. Nah,
Tapi tidak sekarang. Tuhan Yesus ingin kita bertumbuh, mengenal Tuhan Yesus. Rajin-rajin kita mengenal Tuhan Yesus. Kita ke PAUD, dengar ibu-ibu bapak guru ya. Kita mendengar Bunda PAUD, bapak guru juga dengar. Kita dengar cerita tentang Yesus yang sayang kita orang. Nah, Tuhan Yesus sayang, tidak peduli anak-anak, orang tua, Tuhan Yesus sayang. Kalau ada bapak-bapak masih mabok-mabok, kita doa supaya dia mengenal Tuhan Yesus toh. Nah, ini juga ini warna hijau supaya kita bertumbuh. Kita segar, kita mengenal Tuhan Yesus. Tidak suka maki-maki, kita suka bikin apa yang Tuhan Yesus senang. Nah, Ami suka dengar cerita ini? Suka Ami? Ya? Suka. Nanti Oma kirim ini, nanti bapak-bapak kasih jelaskan lagi. Nah, jadi kita nyanyi lagi satu nyanyian ya. Buat kita orang semua, kita nyanyi satu nyanyian. Nah, pujilah Tuhanku, tahu lagunya? Dia baik buat saya. Oh gini, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat Nolia. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat Melisa, baik buat Ami. Ya, nah anak-anak itu pasti senang lihat gambar-gambar ya. Nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak akan bikin itu gambar-gambar sederhana, tapi anak-anak itu akan senang. Dan dia boleh pulang bawa cerita yang istimewa, yang luar biasa. Nah, saya ada nyanyian lagi itu, tapi ini waktu masih ada kah, Pak Amoye? Masih berapa? Ibu, waktu sudah selesai, tapi mungkin kita perlu apa ya? Ada apa ya? Mungkin kita perlu pertemuan berikut atau kira-kira ada hal yang mungkin Ibu mau sampaikan apa begitu mungkin terkait Ya. materi lanjutan yang tadi Ibu sampaikan. Iya. Kalau menurut saya gini. Saya sudah dari bincang-bincang ini, saya dapat melihat ada beberapa yang Bapak Ibu butuhkan. Nanti kami menindaklanjutinya untuk mengembangkannya bagaimana ketika kita mengajar ya harus bagaimana. Tapi nanti kita akan ulang lagi ke depan ini yang saya rasa sangat penting. Bagaimana kita ketika barang ini tadi saya akan kirim segera ini kepada Bapak Amoye buku ini toh. Nanti segera dilakukan. Coba dipraktekkan. Kira-kira bisa ketemu kita lagi, barangkali kita bikin rencana 1 bulan 1 kali atau 2 kali, terserah Bapak bagaimana kebutuhan di sana. Tapi coba lakukan dulu, kita diskusikan lagi. Kemudian berikutnya adalah kita bisa belajar bagaimana mengajarkan firman Tuhan atau ayat hafalan, bagaimana mengajarkan nyanyian, bagaimana kita bercerita supaya cerita kita itu kreatif, menarik, dan Injil diberitakan. Berbasiskan Injil, bagaimana? Toh? Siap, Ibu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa bikin alat peraga? Saya punya contoh, pakai buku gambar sederhana, bisa menjadi alat peraga yang baik. Ya, nanti berikutnya saya kasih contoh ya. Nah, ada hanya menggunakan buku gambar kecil, spidol, kita bisa membuatnya. Nanti saya kasih tutorial berikutnya, ada pertemuan lagi. Masih maukah kita bertemu lagi, Kak? Bagaimana kira-kira? Bisa, Ibu. Bisa. Bisa ya? Nanti Pak Amoye atur saja kira-kira berapa lama lagi kita ketemu. Coba kasih tahu saja. Buat saya itu saya senang. Pokoknya saya senang sekali kalau saya boleh berbagi apa yang bisa saya bagi, saya senang sekali. Kalau boleh berbagi sama Bapak, Ibu-ibu semua, saya sangat senang. Iya. Nah,
Yang terakhir tadi itu, jangan lupa ya, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ini ayatnya, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ini yang sangat penting ya, bahwa ia telah dikuburkan, ya, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi penting sekali kita mengajar selalu berdasarkan apa yang Alkitab bilang. Itu. Nah, terakhir saya mau tanya, kira-kira hari ini bisa ada berkatkah yang didapat bagaimana, Pak Amoye? Aduh, banyak sekali. Bagaimana? Ya Ibu, sangat banyak sekali. Memang kita ada sulit untuk mengembangkan media penginjilan seperti tadi. Jadi ada setiap materi-materi yang kita sampaikan minimal ada bukan selipan, tapi ada berbasis penginjilan. Nah itu yang kita ada kesulitan media-medianya, itu yang kami sangat butuh sekali untuk materi yang tadi Ibu sampaikan sepintas lalu saja, tapi itu kita sudah dapat sekitar berapa 5 atau 6 media, itu kan sudah luar biasa Ibu. Iya. Jadi ada gambaran toh, itu nanti Tuhan nanti akan mengembangkannya lagi. Karena saya lihat Ibu Korwa, Ibu Selvi, Noper, Pak Amoye, itu luar biasa. Saya lihat ada satu semangat. Walaupun kita jauh, tapi saya rasakan ada semangat yang luar biasa di tengah tantangan yang begitu besar. Kalian penuh semangat, mau melayani. Itu bukan dari kita, dari Tuhan yang taruh di hati. Roh Kudus taruh di hati kita. Jadi dia akan mampukan. Dulu saya ini orang yang sangat pemalu, orang yang minder, yang tidak sanggup. Tapi Tuhan tolong. Toh, Tuhan tolong. Jadi saya berharap kita semua mengandalkan Tuhan. Saya yakin juga kayak ada adik kita di sini, ada Ima juga punya hati yang mau mengasihi Tuhan, mau melayani, ambil bagian. Nanti ada Ima juga, kalau ini sekarang beliau lagi agak ada kerjaan, tapi ada hatinya untuk orang-orang di Papua, anak-anak di Papua. Masa depan Papua itu ada di anak-anak yang kita layani sekarang. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah kita merasa minder atau rasa malu, karena kita lakukan ini proyek dari Tuhan Yesus. Toh, terkadang kita bangga sekali kalau misalnya presiden yang kasih kita proyek, wah senangnya bukan main. Ini yang kasih kita proyek ini, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Toh, jadi harus bersemangat ya, terus bersemangat. Nah, jadi memang kita terbatas, tapi bersyukur ada fasilitas Zoom, kita boleh ketemu, kita bersyukur. Nah, saya sudah kasih nomor WA toh, jadi boleh nanti lewat WA, saya tunggu alamatnya Pak Amoye ya, nanti saya kirim. Saya kirimkan, nanti kapan-kapan, saya rindu sekali untuk ke Papua, kalau saya boleh ke Papua lagi lebih bagus kita ketemu langsung toh. Nanti saya sama Ade Ima pergi ke Arso. Ke sana baru kita melayani apa yang bisa kita lakukan bersama. Ya. Buat anak. Walau saya tidak usah lihat jumlah. Saya orang yang senang melihat tidak soal jumlah banyak atau tidak. Seberapapun di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku ada. Toh, jadi Tuhan hadir. Tuhan hadir dengan pergumulan Bu Selvi, dengan pergumulan Ibu Korwa, dengan pergumulan Pak Amoye, dengan teman-teman di sana, Noper, Mbak Ima, Tuhan Yesus hadir. Dan kehadirannya itu dahsyat. Nah, ada lagi satu nyanyian. Pernah dengar lagu ini? Yesus kanggum kone gio. Wani piegeni no aluk bonapu. Yesus kami ya. Oh belum paga. Tahu lagunya? Pernah dengar kah? Ini dari Wamena kah? Iya. Mengerti ininya.
Saya ada alat peraganya. Tunggu sebentar ya, saya ambil ya alat peraganya, kita nyanyi sebelum kita berpisah ya. Ini kita nyanyikan bersama-sama. Yesus kanggum konen gio. Wani piegeni no walu bona puo. Yesus kami ya. Yesus kami o belum paga ala komawi tianak paga yogondak nirkapuri kename nirwogoyo nini kimili korogona puo Yesus kami o belum paga ala komawi tianak paga. Nah, ini juga dari karton tadi yang saya bilang. Karton panjang yang dibikin alat peraga. Ada nanti satu sesi kita belajar bikin ini alat peraga sederhana. Toh, kalau di sana susah cari karton, boleh pakai buku gambar. Kan buku gambar ada dijual di warung-warung toh. Gampang toh. Nanti mudah-mudahan saya bisa kirimkan itu spidolnya dan apanya. Nanti kita bikin tutorialnya. Saya sudah kirimkan cara tulis-tulisnya. Ya. Pokoknya kita bikinlah ini proyek buat Tuhan Yesus. Kita tidak bisa balas Tuhan Yesus punya kasih, ya kan? Oke. Mungkin begitu baru kita boleh berdoa kah, Pak Amoye? Belum dibuka ininya. Oh ya. Oke. Ya, Ibu mungkin sekaligus Ibu berdoa untuk mungkin berdoa ya PAUD. Kita memang punya ada satu PAUD kelas jauh itu di Kufu perbatasan. Oh. Nah, mereka kelas khusus yang menggunakan bahasa PNG. Bahasa PNG. Sering kami 1 minggu ya bahasa Topisin. Memang kesulitan untuk beradaptasi dengan bahasa Indonesia, walaupun mereka di wilayah Indonesia. Oh. Sering kita 1 minggu sekali ke sana, setiap hari Sabtu, Minggu, ya lumayan jauh ke sana. Tapi kita berharap mereka itu mereka menjadi peserta belajar kelas jauh dari PAUD di Baburiab. Oh. Ya, Iya. itu yang memang kita semua ya baru, jadi mungkin mohon didoakan terus dukungan dari Ibu. Kalau misalnya media-media sederhana ini kemungkinan mungkin kita bisa adaptasi dia ke bahasa Topisin, bahasa PNG, karena yang penting ada dulu Ibu modelnya Bu, supaya kita bikin dia dalam bentuk bahasa PNG Bu, karena memang mereka lebih paham bahasa PNG Bu, begitu. Iya. Ada sudah ada lagu kah yang Bapak atau Ibu tahu dalam bahasa PNG yang sudah tahu? Ada banyak Ibu, ada banyak. Yang pendek-pendek. Yang Ya, pendek-pendek saja. Banyak. Ada banyak. Yesus kenanina. Yesus sayang semua itu Ibu. Yesus sayang semua. Coba nyanyi. Yesus coba. Yesus like him all get time. Jesus like him all get time. Like him all get time. Like him mama one time mama with the susah istighfar.
like him, you like me, like him, forgetan. Nah, itu bahasa Oh, PNG, Bu. iya, iya. Nanti WA ke saya ya. WA ya, Oke, saya oke. bikinkan alat peraganya. Siap, siap Ibu. Saya bikinkan Bisa. habis ini, jangan tunda-tunda, habis ini WA ke saya ya, yang lagu tadi Siap. ya. Siap Nanti Ibu, siap. nanti saya bikinkan. Nanti kita bertemu Siap. lagi. Saya anukan, saya kasih lihat contohnya ya. Ya, Nah, bagus ya, itu siap. lagunya, saya ngerti ya. Baik. Kalau begitu kita boleh berdoa ya. Siap Ibu. Ya, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapak atas kesempatan yang luar biasa yang Engkau sendiri rancang buat kami. Kami sungguh berbahagia Bapak di tengah segala keterbatasan kami boleh Tuhan perjumpakan, Tuhan tolong kami boleh bertemu melalui Prof. Melkias, kami boleh berkenalan satu dengan yang lain. Kami yakin Tuhan ikatan kuat darah Yesus itu mempersatukan kami. Tuhan tolong kami supaya semangat ini terus berkobar-kobar di hati kami. Semangat untuk mengabarkan Injil kepada saudara-saudara kami, kepada anak-anak di Papua. Anak-anak yang terhilang. Kalau bukan Tuhan Yesus, kepada siapa mereka akan pergi Tuhan? Iblis sudah menunggu mereka. Oleh sebab itu dalam nama Yesus berkatilah pertemuan ini. Pelintas Injil di pelintas ini Tuhan tolong. Supaya kami boleh menolong anak-anak baik yang ada di perbatasan, dan Injil itu tidak juga mengenal batas usia, tidak mengenal suku ras apapun, memerlukan Injil kami semua karena Injil kekuatan Allah. Berkatilah Pak Amoye sebagai pemimpin di sini, Tuhan berkati, bakar hatinya dengan semangat Kalvarimu Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan adik Noper, Tuhan tolong bangkitkan selalu semangatnya untuk mengajar, membantu di SD di mana dia mengajar. Itu sungguh berharga dan Engkau memperhitungkannya Tuhan. Berkati dia Tuhan. Juga dengan Mama Korwa, Tuhan juga tolong. Di mana dengan segala keterbatasannya Tuhan, di mana anak-anak di situ masih belum semua mengenal Tuhan Yesus. Tuhan beri kekuatan kesehatan kepada Mama Korwa supaya dia boleh ada hadir memberitakan terang-Mu, sehingga orang anak-anak boleh berbalik kepada terang-Mu yang ajaib, diselamatkan, dan jumlah pemabuk-pemabuk makin berkurang. Bahkan orang-orang di desa itu semuanya semangat beritakan Yesus. Yesus mengubah desa Baboria ini Tuhan menjadi sebuah desa yang mengkilat, desa yang cemerlang karena Injil-Mu, memporak-porandakan segala kuat kuasa kegelapan, kuat kuasa mabok-mabokan, seks bebas, dan yang lain-lain. Tuhan hancurkanlah itu Tuhan. Pakai ibu kekasih kami ini untuk terus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat adik kami Selfie. Berkatilah keluarga ini Tuhan dengan suaminya Osmos. Tuhan tolong. Terkadang dia mengalami satu kebingungan, ketakutan, segala hal dalam hatinya Tuhan yang mengganggu dia. Dalam nama Yesus Engkau angkat itu Tuhan. Ganti dengan sukacitamu. Tolong saat ini juga kiranya Engkau jamah suami kekasih Bapak Osmos. Supaya dia boleh bangkit mengenal Engkau Tuhan Yesus. Dia boleh terlepas dari belenggu-belenggu iblis yang membelenggunya dalam kemabukan dan hal-hal yang lain yang sangat negatif. Tuhan beri kesabaran kepada Ibu Selfie. Biar dia terus tunjukkan istri yang takut akan Tuhan. Mendoakan tiang doa bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berharap suatu saat Bapak Osmos boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapak. Demikian juga dengan Pak Amoye, Tuhan berkati. Tuhan tolong dalam segala kerinduannya untuk menjangkau anak-anak bagi Kristus. Berkati dia Tuhan. Selalu bangkitkan semangat itu Tuhan, sekali kami mohon. Juga anak-anak di desa Kufu. Tuhan tolong Tuhan Yesus, sekalipun mereka berbahasa PNG, tapi mereka memerlukan Injil yang jelas. Kami rindu Tuhan, supaya kami semua Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil-Mu, karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Dan hidup kami juga tidak lama Tuhan. Engkau izinkan kami tidak tahu berapa lama, tapi ajar kami untuk memanfaatkan setiap detik kehidupan pemberian-Mu itu untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk fasilitas Zoom yang boleh kami nikmati. Kami akan berpisah, tapi darah Yesus terus mempersatukan kami erat. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syukur kami.
Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Dan kami mohon Tuhan, tidak hanya di Zoom, tapi satu saat kami boleh berjumpa dengan muka dengan saudara-saudara kekasih kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan untuk pelayanan pelita selanjutnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita juga doakan terus ya buat adik kita Ima Asaribab. Hari ini walaupun belum pasang kamera karena masih ada tugas yang begitu banyak. Doakan supaya Tuhan juga berkati adik Ima di tempat kerjanya. Sekali waktu kalau Tuhan izinkan kita boleh berjumpa. Ya. Siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Jangan lupa alamat. Nah, jangan lupa alamat ya. Sama ya, ini, siap, sama siap. PNG, Ya, lagu PNG. Oh iya, bisa. Oke, Tuhan Bu, berkati. terima kasih. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Ibu. Dah. Ya, Ibu. Dah, Tuhan berkati. Ya, terima kasih, Bu. Permisi ya. Ya, permisi tutup, tidak apa-apa. Walaupun rasa berat. Ya. Rasa berat, tutup saja, dah. Iya, tutup sudah. Kenapa dia keluar lagi? Sudah. Tidak mau berpisah ini. Saya keluar sudah, tidak apa-apa. Sampai ketemu lagi. Ya, Ibu. Berkati. Dah. Dan